surga budaya, tempat keberagaman berpadu dalam keharmonisan. Namun, di balik keramaian pariwisata, terhampar sebuah kisah perjuangan yang mengakar kuat di utara pulau ini, di Kabupaten Buleleng. Inilah kisah tentang sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan bagaimana benih-benihnya ditanam dan tumbuh subur di tengah tradisi Hindu yang kuat. Sebuah perjalanan sejarah yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan para tokoh sepuh dan cerita lisan. Ini adalah sejarah Nahdlatul Ulama di Buleleng. NU didirikan oleh para ulama pesantren di Surabaya tahun 1926 Masehi. Semangatnya menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh sebelum organisasi formalnya. Amaliyah keagamaan ala pesantren sudah lama mengakar di Buleleng. Momen krusial pendirian struktural terjadi di era 1950-an melalui kunjungan salah satu pendiri PBNU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tujuan kedatangannya adalah untuk konsolidasi dan meresmikan struktur organisasi. Dalam skripsi yang ditulis oleh Iwayan Swardika, itu memang kebanyakan beliau itu menuliskan berdasarkan wawancara, namun sangat minim itu dokumen yang ada yang kemudian menandakan kapan secara pasti NU Buleleng ini berdiri di Kabupaten Buleleng. Nah, kami kemudian untuk menggali data itu kita berkunjung kepada PBNU, di perpustakaan PBNU, di mana kita untuk mencari tahu dokumen-dokumen awal, dan oleh PBNU kita diberikan rekomendasi. Kenapa? Karena hampir semua dokumen lama oleh PBNU diarsipkan atau dititipkan kepada arsip nasional, sehingga kami diberikan rekomendasi oleh PBNU untuk mencari informasi, untuk mencari dokumen di arsip nasional, dan pada akhirnya alhamdulillah kita menemukan dokumen asli pembentukan SK pembentukan PCNU di Kabupaten Buleleng, yang ini memastikan bahwa tahun 1954 NU Kabupaten Buleleng itu terbentuk dengan Rois Suryahnya, yaitu Kiai Haji Ali Murtado, dan kemudian Tanfiziannya adalah Raden Muhammad Kamil, yang ini kemudian juga untuk melengkapi penulis sebelumnya, yaitu Iwayan Swardika, yang agak sedikit salah dalam menyimpulkan. Dalam skripsi itu disimpulkan tahun 1952. Namun dalam SK yang kita temukan bahwa pembentukan NU di Kabupaten Buleleng itu terbentuk pada tahun 1954. Figur sentral yang menjadi jangkar gerakan ini adalah ulama lokal, yaitu Kiai Haji Muhammad Murtado, merupakan imam besar di Masjid Agung Jami Singaraja. Melalui jejaring dan pengaruh beliau, NU mendapatkan pijakan kuat. Pada tahun 1954 Masehi, upaya konsolidasi ini membuahkan hasil. Arsip SK PCNU Kabupaten Buleleng membuktikan pendirian struktur organisasi resmi. Kiai Haji Muhammad Murtado ditetapkan sebagai Rais Syuriah NU pertama di Kabupaten Buleleng.
Ini kan sebagai bentuk pembelajaran untuk generasi berikutnya. Mereka perlu tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dikerjakan untuk dari pengurus-pengurus NU yang ada hingga saat ini. Ini penting sehingga bisa mengambil manfaat ya, mana yang kurang sempurna perlu disempurnakan lebih lanjut, mana yang sudah baik perlu dipertahankan supaya dari keberadaan NU ini bisa betul-betul membawa manfaat bagi warga Nahdien itu sendiri dan bagi masyarakat Buleleng pada umumnya, baik intern maupun antar umat, baik segi sosial, ekonomi, agama, dan sebagainya. Itu sangat penting bagi pembelajaran. Perjuangan para ulama sepuh ini di Kabupaten Buleleng menjadi pondasi bagi gerakan NU saat ini. Mereka berhasil menempatkan NU sebagai kekuatan sosial yang inklusif dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Prinsip tawasud atau moderat, tasamuh atau toleran, dan i'tidal atau seimbang yang dipegang NU sangat selaras dengan kearifan lokal di Bali. Inilah kunci diterimanya NU di tengah masyarakat Bali Utara. Dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama itu ada ditangani oleh lembaga pendidikan ma'arif sebagaimana yang diatur dalam anggaran rumah tangga bulan pasal 18. Tapi perangkat organisasi NU itu ada lembaga, ada badan otonom. Nah, salah satu yang menentukan yaitu lembaga ma'arif. Untuk Buleleng ini yang ditangani langsung itu ada di Jalan Hasanuddin, MI atau Taufik, MTS atau Taufik, dan Madrasah Aliyah Taufik. Bahkan ada beberapa madrasah yang mempunyai yayasan tersendiri dan mereka bergabung dengan pendidikan dengan lembaga pendidikan ma'arif. Contoh diantaranya adalah MI Hasanuddin, itu mereka punya yayasan sendiri, namun dalam hal untuk penyatuan kurikulum dan sebagainya itu bergabung dengan ma'arif. Sejarah berdirinya NU Buleleng adalah warisan yang tak ternilai. Ini adalah kisah tentang semangat kebangsaan dan dakwah kultural yang selaras. Saya janji dalam masalah video ini ya supaya bisa menjadi dokumentasi PJNU dan ini bisa diputar ulang untuk selanjutnya sebagai pembelajaran untuk kader-kader NU ke depan. Inilah pondasi keberagaman di Bali Utara, sebuah kisah yang mengajarkan bahwa agama dan budaya dapat hidup, tumbuh, dan berjuang bersama.